Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk pertama kalinya di masjid ini, di Masjid Al-Kautsar. Dan tentu saja ini adalah sebuah nikmat yang besar, sebuah anugerah yang luar biasa besarnya, yang tidak Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Tidak Allah berikan bahkan kepada setiap hamba Allah yang muslim dan muslimah. Sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur dan terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan ini. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau di atas petunjuk sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kautsar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak panitia, kita akan mengkaji, kita akan membahas satu tema khusus terkait sirah nabawiyah. Tema yang akan kita bahas ini adalah tentang sirah nabawiyah dan nilai penting mempelajarinya. Jadi, kita akan melihat apa itu sirah nabawiyah. Kemudian kita akan melihat seberapa penting kita mempelajari sirah nabawiyah. Apa manfaatnya buat kita semua ketika kita mempelajari sirah nabawiyah. Taib. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan selama 1 jam ke depan kurang lebih kita bisa tuntaskan pembahasan ini. Dan semoga duduknya kita di sini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah. Sebagai satu amal ibadah yang dapat memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang sirah nabawiyah, maka yang kita bicarakan itu bukan sekedar biografi seorang tokoh. Karena sebagian orang mereka menganggap bahwa sirah nabawiyah itu sama seperti biografi para tokoh dunia. Misalnya ada biografi Jenderal A, ada biografi Presiden B, ada biografi Panglima perang negara ini atau negara itu, ada biografi Raja yang agung ini atau yang itu. Jadi sirah nabawiyah tidak bisa disamakan seperti itu. Sirah nabawiyah lebih dari sekedar biografi. Sirah nabawiyah lebih dari sekedar cerita tentang perjalanan hidup seseorang. Jadi sirah nabawiyah lebih daripada itu. Dan ini harus kita sadari. Ini harus kita pahami bersama. Taib. Nah, ngomong-ngomong tentang sirah nabawiyah, sirah nabawiyah itu terdiri dari 2 kata. Pertama, sirah, as-sirah. Yang kedua, an-nabawiyah. Kata as-sirah, istilah as-sirah, itu secara bahasa artinya adalah at-thariqah. Secara bahasa, as-sirah artinya adalah at-thariqah. At-thariqah ini artinya jalan. Dalam bahasa Indonesia, at-thariqah itu artinya jalan. Kemudian dalam sebagian konteks
kata sirah itu memiliki arti sebagai al-hay'ah. Al-hay'ah itu artinya keadaan atau kondisi. Misalnya bisa kita lihat di surat Toha ayat 21. Di surat Toha ayat 21 ada kata sirah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanu'iduha siratahal ula." Kami akan mengembalikannya ke dalam kondisinya yang pertama. Kami akan mengembalikannya ke kondisi yang pertamanya. Jadi surat Toha ayat 21 itu ini terkait dengan cerita bagaimana pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkat tersebut lalu menjadi ular atas izin Allah. Pada waktu itu Nabi Musa ketakutan. Tapi Allah perintahkan untuk jangan takut dan mengambil kembali tongkatnya itu. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan ular tersebut menjadi kondisi pertamanya. Kembali sebagaimana semula, yaitu berupa tongkat. Nah, secara bahasa seperti itu. Kata sirah bisa berarti at-tariqah, bisa juga berarti al-hay'ah, keadaan atau kondisi. Taib. Nah, ini secara bahasa. Sekarang kita lihat pengertian lebih jauh dari kata sirah. Secara istilah, secara etimologis, kata as-sirah ini ternyata memiliki pengertian-pengertian yang berbeda berdasarkan ulama-ulama yang mendefinisikannya. Berdasarkan ulama-ulama yang mendefinisikannya. Kalau ulama hadis yang mendefinisikan kata as-sirah, maka yang dimaksud dengan as-sirah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata as-sirah itu sinonim dengan kata as-sunnah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, mau itu ucapan, mau itu perbuatan, ikrar, penetapan, atau sifat. Ini kalau ulama hadis yang menggunakannya. Kemudian juga kalau misalnya ulama akidah. Kalau ulama akidah menggunakan kata sirah, maka yang dimaksud itu adalah jalan yang dipakai oleh Nabi, jalan yang dipakai oleh Nabi atau petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Ulama ahli tarikh, ulama ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah sendiri, mereka mendefinisikan as-sirah itu adalah akhbaruhu wa maghazi. Kabar-kabar tentang Rasulullah dan cerita-cerita tentang perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sirah menurut ahli sejarah. Taib. Nah, ini sebagai permulaan untuk kita pahami bersama makna kata sirah. Nah, dalam bahasa Indonesia, sirah itu padanan kata yang tepat itu adalah perjalanan hidup seseorang yang patut diteladani. Nah, ini bedanya di situ. Jadi bukan sekedar biografi, bukan sekedar cerita tentang kehidupan seseorang, sejarah hidup seseorang, bukan. Kata sirah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata sirah itu mengandung pengertian perjalanan hidup sosok yang patut diteladani. Sebab tidak setiap orang itu patut diteladani. Tidak setiap orang itu harus diikuti. Nah, begitulah kata as-sirah. Jadi ada perbedaan di situ. Orang yang diteladani, sosok yang diteladani. Kemudian
Ini yang pertama. Kemudian ada kata yang kedua, yaitu an-nabawiyah. An-nabawiyah, yang dimaksud dengan an-nabawiyah adalah kenabian. Tentu saja kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara keseluruhan sirah nabawiyah artinya adalah perjalanan hidup kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada penekanan untuk diteladani, dipelajari, diambil ibrah dan pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada. Sehingga membaca sirah nabawiyah itu tidak seperti membaca biografi Raja A. Tidak seperti membaca biografi Presiden B. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, mempelajari sirah nabawiyah, maka di situ kita akan mendapati poin-poin penting yang harus kita tandai, kita resapkan, kita masukkan ke dalam benak, kita berjanji pada diri sendiri, kita harus begini. Kita harus melakukan yang seperti itu. Karena terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ini kurang lebih pengertian sirah nabawiyah. Dan tentu saja pengertian tadi kita sampaikan, ini adalah pengertian yang sederhana untuk memudahkan kita semua memahami makna sirah nabawiyah. Jadi, membaca sirah nabawiyah itu berbeda. Bahkan membaca dan mengkaji sirah nabawiyah itu bisa mendapatkan unsur ibadahnya. Ada nilai-nilai ibadahnya. Terutama bagi kita, siapa saja di antara kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, sekedar mengingatkan. Ketika kita mengikrarkan diri, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslimah, kita umat Nabi Muhammad, maka kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki banyak hak. Memiliki banyak hak yang harus kita tunaikan. Yang jadi masalah, apakah setiap kita yang mengaku sebagai muslim dan muslimah tahu hak-hak Nabi Muhammad? Tahu nggak hak-hak Nabi Muhammad yang harus kita tunaikan? Baik. Di antara hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita tunaikan adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib mencintai beliau di atas kecintaan terhadap orang-orang selain beliau. Kita harus mencintai Rasulullah lebih besar, lebih intens daripada kecintaan kita kepada orang-orang selain beliau. Bahkan seperti kepada orang tua, kepada pasangan hidup atau kepada anak kita. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, dan manusia selainnya. Artinya kecintaan kepada Rasulullah harus lebih besar, lebih banyak daripada kecintaan kepada orang tua, kepada pasangan hidup, dan kepada anak-anak kita. Juga lebih besar daripada kecintaan kita kepada orang-orang selain mereka. Mungkin kecintaan kita kepada guru-guru kita, kecintaan kita kepada teman kita, sobat kita, teman seperjuangan, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, artinya kecintaan kepada Rasulullah adalah kecintaan yang istimewa.
Tentu saja kecintaan yang istimewa ini adalah kecintaan yang sangat-sangat bermanfaat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama siapa yang kau cintai di akhirat nanti. Hadis ini, sabda Rasulullah ini didengar oleh Anas bin Malik ketika suatu hari datang menemui Rasulullah seorang Arab Badui. Lalu terjadilah perbincangan dengan Rasulullah, antara Badui ini dengan Rasulullah. Pada waktu itu Badui ini bertanya tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah menjawab dengan satu pertanyaan. Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kata Badui ini, tidak banyak yang kusiapkan untuk hari kiamat. Akan tetapi aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang kau cintai di hari kiamat nanti. Ketika mendengarkan ucapan seperti ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang lebih menggembirakan kami dan setelah mendengarkan sabda Rasulullah ini, maka aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar, dan aku berharap nanti aku akan bersama mereka di hari kiamat nanti, meskipun amal ibadahku tidak seperti mereka. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan mendapatkan yang seperti itu. Kita akan dikelompokkan dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Kita akan disandingkan dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Dan di hari kiamat nanti, seperti yang kita ketahui bersama, tempat Rasulullah adalah di surga. Beda kalau misalnya kita mencintai atau mengidolai artis A, pemain bola B, tokoh C, dan seterusnya. Beda. Apalagi sampai ngeluarin uang jutaan. Ya. Kecintaan kita kepada Rasulullah akan membuat kita disandingkan dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Asal cinta kita benar. Dan tentu saja yang namanya mencintai, paling minimalnya adalah mengenal. Ada enggak seseorang mencintai orang lain tanpa mengenal orang tersebut? Ada enggak? Enggak. Orang tua kita yang dulu, orang tua kita dahulu mereka mengatakan, tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Enggak mungkin kita bisa mencintai atau menyayangi seseorang tanpa kita mengenal orang tersebut. Nah, apa kaitannya dengan sirah nabawiyah? Mempelajari sirah nabawiyah adalah upaya kita paling minimal untuk mengenal Rasulullah. Sehingga dengan pengenalan yang baik akan tumbuh cinta yang benar. Kita kenal Rasulullah dari hidupnya, dari lahirnya sampai meninggal dunianya. Dengan pengenalan itu mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta yang benar. Karena kita mengenal beliau dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini poin penting yang harus kita ketahui bersama sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Baik, sirah nabawiyah ini adalah satu bidang yang sudah mendapatkan perhatian dari kalangan para ulama sejak zaman dahulu. Bahkan kita dapati banyak ulama-ulama besar yang mereka itu dikenal di bidang akidah. Mereka itu dikenal sebagai orang yang mumpuni di bidang fikih ini atau di bidang ilmu itu dan seterusnya. Ternyata mereka juga menyusun satu kitab tentang sirah nabawiyah. Contoh, Imam An-Nawawi. Imam Nawawi siapa yang gak kenal beliau? Beliau dikenal sebagai ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i. Beliau dikenal dengan kitab-kitab karyanya terkait mazhab Syafi'i. Ternyata beliau pernah menulis profil sirah atau biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini tulisan tersebut dipisahkan dan diterbitkan secara khusus
sebagai Sirah Nabawiyah karya Imam An-Nawawi. Sekarang kalau kita lihat kitabnya tersebut berjudul Tahdhib As-Sirah An-Nabawi karya Imam Nawawi. Kemudian juga ada seorang ulama bernama Ibnu Abdul Bar. Beliau adalah ulama besar di kalangan mazhab Maliki. Ternyata beliau juga menulis satu kitab sirah ya, yang berjudul Ad-Durar. Jadi dua contoh ini saja sudah menjadi bukti bagi kita bahwa para ulama mereka memberikan perhatian khusus tentang sirah Nabawiyah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, siapa yang gak kenal beliau? Kayak kitab-kitab beliau dikaji oleh ustadz-ustadz kita di masjid ini atau di masjid sana dan seterusnya. Ternyata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyengaja menyusun satu kitab khusus tentang sirah Nabawiyah, judulnya Mukhtasar Siratir Rasul. Kemudian seorang ulama besar dari kalangan mazhab Hambali, beliau biasanya dipanggil dengan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyusun kitab Umdatul Ahkam, salah seorang murid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, mujaddid abad ke-6 Hijriah. Ternyata ketika beliau masih hidup pernah menyusun satu kitab khusus tentang sirah Nabawiyah berjudul Mukhtasar Siratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti bagaimana para ulama memberikan perhatian khusus terhadap sirah Nabawiyah. Kemudian kita dapati para ulama yang jauh muncul sebelum nama-nama yang tadi kita sebut, mereka ternyata punya jadwal khusus untuk mengkaji sirah Nabawiyah. Misalnya, ada seorang tabi'in mulia yang bernama Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lihat namanya, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau siapanya Ali bin Abi Thalib? Cucunya. Ayahnya siapa? Al-Husain. Jadi beliau ini putra Al-Husain. Beliau ini biasanya dikenal melalui julukan beliau yaitu Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, "Kunna nu'allamu magazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Dulu kami ini pernah diajari magazi Rasulullah, pernah diajari tentang cerita-cerita perang Rasulullah dan bagaimana pasukan-pasukan yang dikirim oleh beliau ketika beliau masih hidup. Kami diajari tentang itu semua sebagaimana kami diajari tentang surat dalam Al-Quran. Artinya beliau seorang tabi'in mulia ini ketika hidup di masa ayah beliau Al-Husain dan teman-temannya, para sahabat yang lainnya, mereka dari dini sudah dikasih tahu cerita-cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW sebagaimana mereka diajari surat-surat dalam Al-Quran. Artinya apa? Betapa pentingnya sirah Nabawiyah bagi seorang muslim. Kita dapati contoh dari seorang tabi'in, Ali Zainal Abidin. Diajari sirah Nabawiyah oleh ayahnya, oleh teman-teman ayahnya, para sahabat mulia ridwanullah alaihim. Begitu juga tabi'in lainnya yang bernama Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini berarti cucu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, "Kana abi yu'allimuna magazi Rasulillah wa yaqulu ya bani hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha." Kata Ismail, cucu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu kan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang mendapatkan tugas khusus dari Umar menaklukkan Persia.
cucu Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, dulu ayahku mengajari aku tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayahku berkata, wahai anakku, ini adalah peninggalan ayah-ayahmu. Jangan sampai engkau sia-siakan ini. Jangan sampai engkau sia-siakan pelajaran ini. Betapa pentingnya sirah nabawiyah bagi mereka generasi yang terdahulu. Dipelajari secara khusus, dikaji secara khusus, bukan sekedar bacaan di waktu luang, bukan hanya sekedar setumpuk pengetahuan yang kalau mau dibaca, kalau enggak ya sudah, enggak penting-penting amat, bukan. Sirah nabawiyah adalah salah satu bidang yang penting bagi seorang muslim, yang dengan itu dia berusaha mengenal Rasulullah dan mencintai Rasulullah dengan benar. Baik. Nah, ini beberapa quotes yang bisa kita petik sore hari ini terkait pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, setelah kita melihat bagaimana para ulama memberikan perhatian besar terhadap sirah nabawiyah, maka sekarang kita akan melihat secara langsung manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah. Poin-poin tentang manfaat ini kita ambil dari satu kitab yang dijadikan kurikulum di Universitas Muhammad bin Saud di kota Riyadh, kerajaan Arab Saudi sana. Baik. Jadi di antara manfaat mempelajari sirah nabawiyah, yang pertama, dengan mempelajari sirah nabawiyah kita bisa mewujudkan setengah syahadat, yang itu menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ingat, syahadat yang kita lafazkan itu kan berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, di antara bentuk mewujudkannya, merealisasikannya di dalam hidup adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Ketika seseorang mempelajari sirah nabawiyah, mengkaji sirah nabawiyah, dia bisa mewujudkan apa yang dituntut dalam syahadat tersebut. Syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat, dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu mengandung 4 perkara penting. Ketika kita mengikrarkan, aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka dalam syahadat tersebut ada 4 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita benarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ingat nih, kita kan sering nih mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sepotong kalimat ini itu ada 4 hal yang dituntut pada diri kita. Yang pertama, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat itu, maka kita harus wajib membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi nggak main-main. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung konsekuensi. Yang pertama, dengan mengucapkan kalimat itu, berarti kita harus membenarkan semua yang datang dari Rasulullah. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengikrarkan kalimat syahadat itu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti apa? Kita harus menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang Beliau perintahkan. Nah, yang kayak begini itu konsekuensi. Dan setiap muslim dan muslimah harus tahu. Yang kedua,
Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikrarkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti kita harus menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau cela. Dan yang keempat, ini juga penting, jangan sampai lupa, ketika kita mengikrarkan dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka konsekuensinya kita tidak boleh mengibadahi Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan, apa-apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan mengkaji, membahas sirah nabawiyah, mempelajari sirah nabawiyah, langkah-langkah kita untuk memenuhi konsekuensi tadi itu lebih gampang, lebih mudah daripada orang-orang yang tidak melakukannya sama sekali. Ini manfaat pertama dari mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua, di antara manfaat mempelajari sirah nabawiyah adalah bertambahnya kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ingin mencintai Rasulullah, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kecintaan tersebut menjadi benar. Kemudian bisa membuat bertambah apa yang sudah kita miliki. Setiap muslim, setiap muslimah, berdasarkan penilaian kita secara umum, pastilah mereka mencintai Rasulullah. Pastilah mereka mencintai Rasulullah. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, mengkaji sirah nabawiyah, maka kecintaan kepada Rasulullah itu bisa bertambah. Berbeda dengan orang yang begitu-begitu saja, yang tidak berusaha mencari tahu tentang Rasulullah, yang tidak berusaha mengkaji kehidupan beliau, yang tidak berusaha menyelami apa yang beliau rasakan ketika beliau hidup di dunia ini. Beda. Ya, beda. Jadi yang kedua, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita mendapatkan tambahan dalam kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat mempelajari sirah nabawiyah adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita dapat mengetahui dan mengenali jalan, langkah yang ditempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ini tidak didapat oleh orang yang tidak mempelajari sirah nabawiyah. Ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, membaca sirah nabawiyah, mengkaji sirah nabawiyah dari episode ke episode berikutnya sampai habis, kita akan mendapati gambaran bagaimana Rasulullah ketika berdakwah dulu di muka bumi ini. Bagaimana Rasulullah melakukan dakwah yang dibebankan kepada beliau. Sebelum kita lanjutkan, mumpung masih ingat, coba diingat baik-baik, diperhatikan baik-baik. Tugas Rasulullah SAW di muka bumi ini, ketika beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau itu memiliki dua tugas. Yang pertama, menyampaikan segala yang datang kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan risalah. Ini tugas pertama Rasulullah. Tugas kedua Rasulullah adalah memimpin umat, mengarahkan umat, menunjuki umat mana yang baik, mana yang salah. Jangan sampai lupa nih, tugas Rasulullah itu ada dua. Pertama, menyampaikan risalah yang datang kepada beliau. Apa yang datang kepada beliau itu wajib disampaikan oleh beliau. Tidak boleh disembunyikan meskipun satu ayat. Dan bahwa Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa pada diri beliau. Semuanya sudah disampaikan. Itu kemudian Allah persaksikan. Allah persaksikan dengan menurunkan ayat yang kita mungkin sering dengar. Di lisan-lisan para khatib, di lisan-lisan para penceramah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini adalah garansi dari Allah, jaminan dari Allah bahwa risalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sudah disampaikan, sudah disempurnakan. Nggak ada yang tersisa. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidaklah wafat kecuali setelah menyampaikan semua itu. Adanya ayat ini membuat kita itu tenang. Adanya ayat ini membuat kita itu harus selalu ingat risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sudah sampai semuanya. Agama yang diturunkan kepada Rasulullah sudah disampaikan semuanya. Tidak ada yang tidak disampaikan. Tidak ada yang kurang. Tidak butuh penambahan. Nah, ini tentang tugas Rasulullah yang pertama, menyampaikan apa yang datang kepada beliau. Tugas kedua tadi apa? Memimpin umat, mengarahkan umat, menunjuki umat mana yang benar, mana yang salah. Ini tugas kedua Rasulullah. Makanya di zaman Rasulullah masih hidup, para sahabat itu betul-betul dikondisikan oleh Rasulullah. Dikasih tahu oleh Rasulullah, jangan lakukan itu, kerjakan yang ini. Tahan sebentar lagi, berangkat, dan seterusnya. Betul-betul Rasulullah bimbing mereka. Betul-betul Rasulullah arahkan mereka. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita bisa melihat, bisa mengenali jalan langkah yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ngomong-ngomong tentang dakwah, dakwah para nabi itu adalah satu. Dakwah para nabi, berarti juga dakwahnya Rasulullah, adalah mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah. Dan jalan Allah itu adalah menyembah Allah satu-satunya, tidak yang lain. Jalan Allah itu adalah mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir, dari rasul pertama sampai rasul terakhir. Pertanyaan, siapa yang tahu rasul pertama? Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Kalau nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Berapa jumlah para nabi? Antum lagi. Ada yang tahu? Berapa? Jumlah nabi. Ingat, nabi. Jumlah nabi berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 124.000 orang. Ini kata siapa? Kata Rasulullah langsung. Rasulullah suatu hari ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, berapa jumlah para nabi? Ingat, jumlah para nabi. Kata Rasulullah 124.000 orang. Jumlah yang banyak. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat Abu Dzar, berapa jumlah para rasul? Kata Rasulullah 300. Ada yang mengatakan 313 di satu riwayat. Ada juga riwayat lainnya mengatakan 315 orang. Jadi dari jumlah sebanyak itu yang diangkat menjadi rasul hanya 313 orang dan atau 315 orang. Yang kita ketahui namanya hanya 25, itu di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke toko buku, ada buku cerita kisah 25 nabi dan rasul. Nah, kenapa jumlahnya 25? Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan 25 nama nabi dan rasul yang ada. Bisa dicek di dalam Al-Quran kita itu dalam mushaf hanya 25 nama nabi yang disebutkan oleh Allah di sana. Yang disebutkan oleh Allah di sana. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, itu ada nama-nama mereka. Nabi Ayub, Nabi Syuaib, kemudian Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Siapa Nabi yang namanya paling sering disebut di dalam Al-Quran? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan sampai lupa ya. Jumlah Nabi 124.000 orang. Jumlah Rasul 315 orang atau 313
orang. Berdasarkan hadis sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita menyadari bahwa dakwah Rasulullah itu adalah dakwah untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah, yaitu dakwah tauhid. Menyembah Allah satu-satunya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, yang itu adalah kezaliman paling besar terhadap Allah. Orang yang gak jeli ketika membaca sirah nabawiyah, tidak mempelajari sirah nabawiyah secara benar, dia akan menyimpulkan bahwa dakwah Rasulullah itu adalah dakwah politik. Merebut kekuasaan. Dengan kekuasaan itu akan memimpin ini dan memimpin itu. Mengatur ini dan mengatur itu. Ini keliru. Rasulullah pernah ditawari jabatan kekuasaan ketika beliau masih berdakwah di kota Mekah. Beliau tolak. Bukan ini yang aku maksud. Bukan ini yang aku inginkan. Aku hanya diperintah menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kalian. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah saja. Jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam peribadatan. Hanya itu. Rasulullah ditawarin harta yang banyak. Berarti kan masalah ekonomi nih. Dakwah Rasulullah itu bukan dakwah ekonomi. Rasulullah ditawari harta yang banyak. Apapun yang Rasulullah inginkan. Asal sudah berhenti. Jangan bikin perpecahan kayak gitu lagi. Rasulullah nggak mau. Rasulullah ditawari apa? Wanita. Tunjuk saja mana wanita yang paling cantik yang kau inginkan. Akan kami berikan kepadamu. Asal kau berhenti. Rasulullah nggak mau. Jadi dakwah Rasulullah bukan dakwah supaya dua insan saling menyatu. Bukan. Dakwah Rasulullah adalah dakwah tauhid. Bagaimana seorang hamba itu hanya menyembah Allah satu-satunya. Dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Baik. Nah, ketika kita belajar sirah nabawi, kita akan dapati yang seperti itu. Rasulullah berdarah-darah. Rasulullah diusir dari kota Thaif. Lihat, sepanjang hidup Rasulullah itu cobaan itu datang silih berganti. Tetapi ketika ditanya, mana cobaan yang paling berat yang kau rasakan? Rasulullah cuma menyinggung dua hal. Pertama ketika perang Uhud. Yang kedua ketika beliau berdakwah di kota Thaif. Beliau berangkat dari Mekah ke kota Thaif. Dari Mekah ke kota Thaif itu jaraknya di atas 45 km. Jalan kaki berdua dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Datang ke kota Thaif, menawarkan Islam kepada penduduk Thaif, kepada tokoh-tokoh Thaif. Beliau tinggal di sana sekian hari bersama Zaid bin Harithah. Ternyata beliau ditolak. Dan beliau kemudian diusir dari kota Thaif dengan cara dilempari bebatuan. Tokoh-tokoh kota Thaif menyuruh anak-anak, kemudian menyuruh budak-budak dan orang-orang idiot. Orang-orang idiot itu maksudnya orang-orang yang terbelakang mental, yang cacat mental. Mereka tiga golongan ini disuruh oleh tokoh dan sesepuh kota Thaif untuk melempari Rasulullah dengan bebatuan. Rasulullah sampai terusir dari kota Thaif dengan cara dilempar seperti itu. Nah, kita dapati dalam sirah nabawi cerita seperti itu. Kenapa beliau sampai berdarah-darah dilempari begitu? Dan beliau terus gak berhenti. Beliau terusir dari kota Thaif, beliau terus berdakwah lagi. Terus dan terus. Kita dapati jawabannya ketika kita mengkaji sirah nabawiyah. Baik, kita lanjutkan. Di antara manfaat mempelajari sirah nabawiyah adalah kita bisa mengenal, mengetahui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan berakhlak. Karena yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang tauqifiyah, datang dari sononya, gak bisa diotak-atik lagi. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah tentang ibadah harus begini, maka Rasulullah sampaikan kepada umatnya begitu juga. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan.
Kita tahu itu dari mana? Dari sirah nabawiyah. Begitu juga dalam masalah akhlak. Begitu juga dalam masalah akhlak. Di antara akhlak Rasulullah itu, beliau enggak mau menerima harta yang sifatnya sodakoh. Mau itu sodakoh wajib atau sodakoh yang tidak wajib. Seperti zakat, Rasulullah enggak mau. Haram bagi Rasul dan keluarga beliau menerima harta zakat. Tetapi ketika beliau dikasih hadiah, dikasih sesuatu yang sifatnya hadiah, mau makanan, mau uang, mau perhiasan, maka beliau menerima. Nah, di antara akhlak Rasulullah, kalau beliau dikasih hadiah, beliau akan segera memanfaatkan hadiah itu bersama dengan orang lain, seperti keluarga atau teman-teman yang ada di sekitar beliau. Suatu hari Salman Al-Farisi datang menjumpai Rasulullah sambil membawa sekeranjang kurma. Ketika disodorkan kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Salman, "Ya Salman, wahai Salman, apa ini?" "Ma hadza?" Kata Salman, "Ini hadiah." Ketika Rasulullah tahu itu hadiah, maka Rasulullah terima. Kemudian Rasulullah panggil sahabat-sahabat beliau untuk berkumpul lalu makan bersama-sama. Nah, ini diantara akhlak Rasulullah. Kita tahu dari mana? Dari sirah nabawiyah. Ini bukan tipenya Rasulullah itu kalau makan nyumput-nyumput. Wah, ini mah yang datang banyak. Ini belum pulang-pulang nih. Aduh, gimana nih? Enggak, dapat makan bareng-bareng. Gitu. Ini salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dapat itu dengan jelas dan gamblang di mana? Di sirah nabawiyah, di lembar-lembar sirah nabawiyah. Baik. Kemudian di antara manfaat mempelajari sirah nabawiyah, kita dapat mengetahui dan mengenal apa-apa yang diwarisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian jihad yang beliau lakukan ketika beliau hidup. Jihad yang dimaksud di sini adalah berperang di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, perlu diketahui bersama, yang namanya berperang di jalan Allah, syariat berperang di jalan Allah itu baru turun ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah. Artinya setelah Rasulullah berdakwah 13 tahun lamanya, syariat berperang di jalan Allah. Ketika Rasulullah dan para sahabat sudah siap, kemudian kondisi keimanan para sahabat sudah mantap, mereka sudah tinggal di satu tempat yang itu menjadi tanah air mereka, Allah turunkan syariat berperang di jalan Allah. Nah, setelah itu Rasulullah memimpin upaya berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh agama dari tahun ke-2 Hijriah sampai tahun ke-9 Hijriah. Sejarah mencatat dari tahun ke-2 Hijriah sampai tahun ke-9 Hijriah tercatat ada 25 pasukan yang Rasulullah pimpin langsung untuk memerangi musuh. Bayangkan, ada 25 pasukan yang Rasulullah pimpin langsung ke daerah musuh, memerangi musuh. Jangan sampai lupa, 25 pasukan. Dari tahun ke-2 Hijriah sampai tahun ke-9 Hijriah. Dari 25 pasukan yang Rasulullah pimpin langsung seperti itu, ternyata hanya 9 kali Rasulullah bertemu dengan musuh, lalu terjadi kontak senjata. Terjadi apa yang kita istilahkan sekarang dengan perang. Jadi jangan dibayangkan 25 kali itu perang enggak. Hanya 9 kali terjadi bentrok senjata. Hanya 9 kali terjadi bentrok senjata. Sisanya 16 kali pasukan beliau pimpin itu sampai ke tempat musuhnya enggak ada. Atau musuhnya sudah melarikan diri. Atau musuhnya ngajak damai. Atau musuhnya enggak datang ke tempat. Jadi sudah janjian kita ketemu besok, kita ketemu tahun besok di sini. Kita akan selesaikan urusan kita di sini. Rasulullah para sahabat sudah datang, musuhnya nggak datang.
Nah, ini salah satu dari kondisi 16 yang tadi kita sebutkan. Hanya 9 kali Rasulullah memimpin pasukan, lalu ketemu sama musuh dan kemudian terjadi bentrok dengan mereka. 9 kali itu kita sebutin ya. Yang pertama perang Badar. Mungkin ma'ruf, akrab dengan nama ini, perang Badar. Yang kedua perang Uhud. Yang kedua perang Uhud. Yang ketiga perang Ahzab. Perang Ahzab ini disebut juga dengan perang Khandaq. Kemudian yang keempat perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Yang kelima penaklukan Khaybar atau perang Khaybar. Yang keenam penaklukan kota Mekah. Yang ketujuh perang Hunain. Yang kedelapan perang Taif. Yang kesembilan perang Bani Quraisyah. Kecatat semuanya? Kecatat enggak? Kita ulangi. Yang pertama, 9 kali Rasulullah berperang. Beliau memimpin pasukan, ketemu sama musuh, terjadi bentrok senjata dengan mereka. Atau yang kita istilahkan dengan perang. 9 kali itu yang pertama perang Badar. Yang kedua perang Uhud. Yang ketiga perang Ahzab atau perang Khandaq. Yang keempat perang Bani Quraisyah. Tadi kita sebutkan terakhir ya. Kemudian berikutnya perang Bani Mustalik. Lalu perang Khaybar. Lalu penaklukan kota Mekah. Kemudian perang Hunain dan perang Taif. Pas 9? Pas 9 kan? Jadi setelah ini pulang ke rumah jangan pernah lupa lagi 9 ini. Ya. Dari 9 kali berperang itu ternyata tidak semuanya Rasulullah menang. Contohnya perang Taif. Perang Taif ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah bersama pasukan datang ke Taif mengepung benteng musuh. Dikepung sekian hari ternyata itu benteng masih kokoh. Gak bisa ditembus. Rasul para sahabat sudah membombardir benteng itu tetap gak goyah. Akhirnya Rasulullah tarik pasukan, Rasulullah pergi dari sana. Jadi jangan dibayangkan, wah menang, enggak. Contohnya perang Taif. Kayak begitu kondisinya. Kemudian juga harus diingat, dari 9 kali yang tadi kita sebutkan, hanya 1 musuh yang terbunuh karena senjata Rasulullah. Ingat, dari semua yang tadi kita sebutkan, hanya 1 musuh yang terbunuh karena senjata Rasulullah. Dan itu kejadian di perang Uhud. Musuh yang dimaksud namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini waktu itu terkena ujung senjata yang ditusukkan Rasulullah. Jadi Ubay bin Khalaf ini pakai baju besi. Nah, antara bagian kepala dan bagian dada itu ada sambungan. Di bagian itulah Rasulullah tusukkan tombak ke arah Ubay bin Khalaf, salah satu tokoh musyrikin Quraisy ini. Ternyata kenanya moles. Moles itu, tahu ya moles? Sedikit. Enggak langsung nancep, jebret, enggak. Cuma sedikit aja. Luka sedikit aja. Ternyata luka yang sedikit itu atas izin Allah itu menjadi parah dan membuat Ubay bin Khalaf mati. Setelah pulang dari perang. Jadi enggak di tempat, enggak di TKP. Hanya itu. Sehingga dari sini kan runtuh apa yang ditembakkan oleh sebagian orang yang enggak suka sama Rasulullah. Rasulullah itu manusia haus darah. Menyebarkan Islam dengan pedang.
dan apa? Dan Quran. Enggak. Rasulullah seumur-umur senjata beliau mengenai musuh dan beliau membuat musuh itu meninggal dunia hanya sekali itu. Dan itu juga kenanya cuma moles, enggak nancep. Musuh yang dimaksud itu masih bisa pulang ke rumah. Padahal dari Uhud ke rumahnya itu sekian ratus kilometer. Nah itu. Dari mana kita tahu ini? Dari Sirah Nabawiyah. Makanya musuh-musuh Islam yang melemparkan tuduhan-tuduhan keji kepada Rasulullah. Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begitu dan seterusnya. Mereka itu ketahuan mempelajari sejarah Nabi itu hanya setengah-setengah. Mereka nggak dapat fakta yang tadi kita sebutkan. Siapa nama musuhnya? Ubay bin Khalaf. Ingat, Ubay bin Khalaf. Jangan ketukar dengan Ubay bin Ka'ab. Beda lagi. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor. Salah satu sahabat Rasulullah yang ditunjuk oleh Umar menjadi imam sholat tarawih. Nah, dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita bisa tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam perang-perang yang beliau ikuti. Beliau berperang melawan musuh, menghancurkan musuh, itu supaya agama yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Bisa sampai kepada kita. Baik. Terakhir, ini masih banyak sebenarnya tapi kita langsung masuk ke bagian terakhir. Dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, di antara manfaatnya kita bisa menelaah sikap orang-orang Yahudi terhadap risalah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngomong-ngomong tentang orang Yahudi, orang-orang Yahudi ini mereka adalah orang-orang yang sudah mengetahui sosok Nabi Muhammad dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka ini adalah sekelompok manusia yang sudah yakin akan datang Nabi tersebut. Dan mereka akan bersama Nabi tersebut memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Ternyata ketika Nabi yang dimaksud berasal dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari kalangan orang-orang Yahudi, maka mereka pun hasad. Mereka lalu membenci Rasulullah dan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, sejarah mencatat Rasulullah SAW berperang melawan Yahudi itu 4 kali. Maksudnya berperang di sini Rasulullah memimpin pasukan ya, untuk menyelesaikan urusan dengan orang-orang Yahudi. Karena ternyata orang-orang Yahudi ketika mereka membuat perjanjian damai dengan Rasulullah, mereka membatalkan secara sepihak. Rasulullah pun kemudian membuat perhitungan dengan mereka. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu diusir oleh Rasulullah dan sebagian diperangi oleh Rasulullah. Nah, ngomong-ngomong soal Yahudi lagi, di Madinah itu ada 3 kelompok besar Yahudi. Kalau di Mekah nggak ada orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah, nggak ada yang namanya Yahudi di Mekah. Yang Rasulullah hadapi di Mekah hanya orang-orang Arab dan beberapa penduduk yang bukan Arab. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka di Madinah Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Nah, di Madinah itu ada 3 besar kelompok Yahudi. 3-tiganya ini masing-masing membuat keributan dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, ingat nih, ketika Rasulullah datang ke Madinah, di antara langkah-langkah strategis yang Rasulullah lakukan di Madinah adalah membuat perjanjian damai dengan Yahudi.
Jadi Rasulullah datang ke Madinah, sahabat-sahabat muhajirin mulai tinggal di Madinah. Yang Rasulullah lakukan sebagai pemimpin waktu itu adalah membuat kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi. Ternyata kesepakatan damai itu dibatalkan satu persatu oleh orang-orang Yahudi yang ada. Dimulai dari Yahudi Bani Qainuqa, kemudian Yahudi Bani Nadir, dan terakhir Yahudi Bani Quraiza. 3 kelompok Yahudi inilah yang tinggal di kota Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Mereka batalkan perjanjian seperti itu secara sepihak. Secara sepihak. Maka Rasulullah pun segera menangani mereka. Rasulullah pun segera membuat perhitungan dengan mereka. Bani Qainuqa diusir. Bani Nadir diusir juga. Bani Quraiza itu diperangi dan dieksekusi. Nah, ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah, kita akan mendapati episode-episode seperti ini. Bahkan setiap episode diceritakan secara detail. Bagaimana Yahudi-Yahudi tersebut ingin membuat makar. Yang paling parah adalah Yahudi Bani Quraiza. Pada waktu itu Rasulullah sedang menghadapi musuh yang datang dari luar kota Madinah. Jadi di tahun ke-5 Hijriah datang 10.000 orang musuh. Datang dari Mekah, datang dari pedalaman Arab, datang dari tengah-tengah pemukiman penduduk Arab yang ada di luar Madinah. Mereka sama-sama bersatu ingin menyerang dan menghancurkan Madinah. Ternyata mereka tertahan di luar kota Madinah. Karena pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat membuat parit besar. Yang panjangnya sekian kilometer, yang dalamnya sekian meter, yang lebarnya sekian meter. Jadi musuh ketika datang mereka nggak bisa masuk kota Madinah karena ada parit besar itu. Parit bahasa Arabnya adalah Khandaq. Maka perang tersebut disebut dengan perang Khandaq. Ketika Rasulullah para sahabat sedang menunggu musuh, berjaga-jaga di seberang parit, mengawasi musuh seperti itu, tiba-tiba Yahudi Bani Quraiza mengumumkan perang dari dalam kota, menusuk dari belakang, membatalkan secara sepihak, mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Nah, kalau kita nggak membaca sejarah atau Sirah Nabawiyah, kita nggak akan dapati yang seperti ini. Dan yang seperti ini ternyata Pak, ini menjadi sifat komunal, sifat yang dimiliki oleh mereka, orang banyakan gitu, bukan sifat per orang. Ini menjadi sifat rame-rame. Mereka semuanya sepakat membatalkan perjanjian, menusuk Rasul dari belakang. Di saat Rasul para sahabat sedang berada di masa yang sangat genting. Maka Bani Quraiza kemudian diperangi oleh Rasulullah setelah musuh yang mereka hadapi itu pergi. Jadi 10.000 orang yang mereka hadapi di seberang parit bubar, pulang ke tempat masing-masing. Setelah merasa gagal, baru kemudian Rasulullah para sahabat selesaikan urusan dengan Yahudi Bani Quraiza. Nah, dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita dapati yang seperti ini. Sifat asli orang-orang Yahudi yang mungkin pada hari ini banyak di antara kaum muslimin. Mereka teriak Yahudi begini, Yahudi begitu. Pertanyaannya ketika mereka berkata seperti itu, apakah didukung oleh fakta sejarah? Apakah pemahaman mereka didukung oleh fakta sejarah? Dan seterusnya. Nah, ini diantara manfaat ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Tayyib. Sebelum kita tutup, barangkali bapak-bapak atau akang-akang sekalian, ibu-ibu, akhwat dan jamaah sekalian, ada yang ingin baca Sirah Nabawiyah di rumah. Jadi pengen baca sendiri buku Sirah Nabawiyah di rumah, maka yang saya rekomendasikan yaitu buku Sirah Nabawiyah karya Sofi Rahman Al-Mubarak Puri. Jadi ada kitab Sirah Nabawiyah yang populer, banyak dibaca, banyak diterjemahkan, kemudian banyak diterbitkan dari sejak terbit pertama kali sampai hari ini, dinaik cetak terus berulang kali.
Itu adalah kitab Sirah Nabawiyah yang judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Penulisnya adalah ulama yang bernama Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab Sirah Nabawiyah ini jangan lupa judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ini sudah banyak yang nerbitin, yang nerjemahin. Jadi dalam bahasa Indonesia sudah banyak penerbit-penerbit di negara kita ini berlomba-lomba menerjemahkan dan menerbitkannya. Dan ini bagus untuk dibaca. Nah, saya pribadi merekomendasikan yang terbitan Darul Haq. Jadi bukunya itu kalau nggak salah warna coklat. Bukunya itu kalau nggak salah warna coklat. Ar-Rahiqul Makhtum. Pengarangnya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Itu bisa dibaca di rumah. Buat untuk menambah pengetahuan kita. Dan ingat, mungkin setiap bulan Ramadan di antara kita ada yang bisa menamatkan bacaan Qur'annya sekali sebulan. Kita ulangi. Di bulan Ramadan sepertinya atau ada di antara kita yang bisa menghatamkan Al-Quran sekali, minimal sekali di bulan Ramadan. Nah, khusus untuk Sirah Nabawiyah, coba usahakan sebelum ajal menjemput kita, kita minimal sudah membacanya dari awal sampai akhir, minimal sekali. Minimal sekali. Sehingga tergambar di benak kita itu bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekedar cuma nyomot potongan, itu juga potongan apa? Potongan video pendek, potongan video short ya, yang beredar, yang berseliweran di YouTube tentang ini. Tapi apa? Utuh dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah meninggal dunia, minimal sekali seumur hidup. Minimal sekali seumur hidup. Ingat, Ar-Rahiqul Makhtum karya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, dan sekarang banyak yang menerjemahkannya. Nah, ini yang saya rekomendasikan sebelum kita tutup. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.